Karena dia masih manusia, dia bukan malaikat. Jadi wahai perempuan, kalian mesti paham, kepala rumah tangga laki-laki mencari nafkah. Kalau cukup untuk makan, pakaian, sekolah anak, cukup. Carilah usaha, apalagi sekarang bisa dagang online. Bumbu pecal, kerupuk, keripik, dodol. Bingung kami memasarkannya. Kirim videonya, nanti saya share di Instagram saya. Share. Berapa persennya nanti kita bahas. Sampai sekarang yang saya share itu kain, bumbu pecal, kerupuk, teh tarik, belum ada saya ambil persennya, seperak pun belum ada. Untuk apa itu? Membangkitkan ekonomi umat. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Sudah cukup banyak berita tentang kejadian ini. Tentang laki, malu saya menceritakannya. Karena tujuan dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang, sakinah. Tak terbayangkan itu gimana. Perempuan jauh, suami. Secara psikologis, secara biologis, secara pendidikan, secara kasih sayang. Adapun saudara kita yang amat sangat susah, kalau tak pergi istrinya mati mereka sekeluarga. Kita doakan mereka bisa menjaga diri. Dan setelah kontrak 2 tahun pulang, jangan pergi lagi. Duit yang dapat itu untuk modal usaha. Ini dapat duit hasil 2 tahun, pulang beli kulkas sebesar rumah, beli TV besar, habis itu duit habis, pergi lagi. Ini mau dibawa kemana hubungan ini? Suami itu kebahagiaannya bukan duit. Suami itu kebahagiaannya adalah waktu kalian buatkan pagi-pagi teh, kalian tanya dia, abang mau teh manis atau teh manis yang perhatian dan penyayang? Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan sampai dulu ya. Yang satu dulu, yang sampai dulu. Baik, silakan yang berikutnya yang sampai dulu. Sebentar saja sampai dulu juga, karena waktu kita sebentar lagi akan maghrib. Mungkin terakhir nanti jawab terakhir ya, dari jawab satu. Sebentar kita dari jawab. Dan satu lagi, betul ada Ustaz tadi, ketika aku ayat muncul, ada satu sahabat kita yang di endorse sama Ustaz. Satu Pak Info itu kemarin dalam cukup biasanya cuma 200 kilo, sekarang Ustaz di endorse kan 2 ton dulu ya, 2 ton sebulan. 2 ton sebulan, ini Ustaz tadi 200 kilo, sekarang 2 ton sebulan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Brigade. Saya tanya, apakah pendidikan istri itu lebih tinggi dari suami? Sebetulnya dari sebelum menikah akan tahu kalau istri itu akan melanjutkan pendidikan lagi gitu ya. Nah kemudian ternyata masalah itu terjadi ketika mertua tidak menyetujui atau menganggap istri S1, S2, S3 itu nggak penting gitu menyebutkan. Nah bagaimana karena Ustaz katanya kebiasaan selama perempuan itu merepek, anak-anak aman. Tetapi ketika anak-anak itu setelah menikah, perepekan itu malah jadi beneran bagi istrinya sendiri. Jadi terlihat laki-laki itu seperti bingung karena ada 2 perempuan yang memiliki keberbedaan gimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menelpon mengasih tahu ke saya Pak Ustadz, perempuan, sarjana, PNS, ASN, pegawai kerajaan. Sekarang saya tugas di luar kota. Kata laki saya, kau jangan keluar kota, kau keluar dari PNS. Kata emak saya, kau jangan keluar PNS karena aku yang menyekolahkan kau. Sekarang bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Terus saya tanya, kalian belum nikah dulu ada ta'aruf? Ada. Tak kalian bahas masalah ini? Tidak. Ini bagi yang belum nikah, kalian buat satu kertas khusus.
Siapapun yang datang meminang kalian nanti, tulis, aku S3, aku dosen, aku pulang kerja jam 4, aku bisa saja dipindahkan ke tempat lain. Kalau kau mau menerima aku, berarti kaulah laki-laki memang dipilihkan paling sabar mendampingi aku. Kalau kau tak siap, ada 1000 pangeran yang menanti aku. Begitu. Jangan sesudah nikah baru kalian bingung. Guna ta'aruf itu bukan menengok muka aja. Ini kadang perempuan ini lupa dia, saking sayangnya tadi. Karena perempuan itu lebih banyak kesayang daripada ke rasional. Datang laki-laki meminang, ditengoknya orangnya baik, dia pun keluarlah membawa teh. Lupa dia S3, lupa dia. Mesti kalian bilang, aku ni perempuan cerdas, aku ni S3, sedangkan kau S1. Nanti kau pede tak jalan sama aku. Itulah guna ta'aruf itu. Setelah dia cocok istikharah, barulah lanjut. Baru kata si suami itu, memang kau gaji lebih besar, memang pendidikan kau lebih tinggi, tapi di rumah tangga kan tetap aku kepala rumah tangga kan? Iya. Kesepahaman, saling paham dan saling mengerti. Tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada namanya kufu selevel, itu untuk menjaga, tapi bukan bagian itu ijtihad ulama. Yang penting kalau sama-sama paham, maka insya Allah. Banyak teman saya istrinya S3, suami S1, ada hidup sampai sekarang. Tak perlulah saya sebutkan nama orangnya, kawan saya, sahabat saya. Istri PNS, suami tidak, ada. Istri S3, suami S1, ada. Mereka, tapi mentang-mentang, janganlah pula klaim bilang setiap kenalan sama orang, kenalkan saya dokter, ini cuma S1 aja nih. Jagalah perasaan dia. Pintar-pintar merasa, jangan merasa. Jaga perasaan orang, jaga perasaan orang, apalagi perasaan bapak. Ibu jaga perasaan dia, hati dia. Walaupun dulu ibu di kampung tuh paling cuan, jaga perasaannya, jangan fasilitas sama dia. Walaupun ibu menasihati anak, nah kau nanti kalau datang meminang kau yang soleh, kau pilih ya, jangan macam mama dulu, salah pilih, lah ya kau nih. Hancur lebur hati dia. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Insya Allah tak perlu saya guru ibu-ibu. Saya mengajar ibu-ibu nih macam mengajar itik berenang. Ibu yang paling pandai menjaga perasaan orang, insya Allah. Jangan ibu bilang sama, inilah anakku nih hitam gara-gara kau lah bang. Ayahku putih, emakku putih, aku putih. Tengok, ini anak kita nih gara-gara kau lah nih. Jagalah perasaan dia. Anak kita ini hitam ya ma ya, anak ini hitam bang. Orang barat itu bang, dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman ke Bali berjemur supaya apa bang? Supaya hitam. Anak kita ini belum berjemur udah hitam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bang. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun udah hitam kepala berkudis bang. Pandai-pandai menjaga perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan dari Malaysia. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbayar di SDBI NGO daerah Naguari, Malaysia. Saya hari ini mewakili Ibu Bapak Jemaah untuk menjadi pengurus besar, dan saya selalu
Orang di luar saya itu menyatakan yang saya sering-sering menggunakan suami, tetapi saya juga di dalam kasih sayang dan saya menggunakan suami saya. Apa yang ditulis sebagai diri suami dan diri saya kerana memberi orang lain lawan untuk mengatakan sesuatu kepada saya. Terima kasih. Ada satu kerajaan Melayu yang dijajah oleh Inggris, yang satu lagi dijajah Belanda. Yang dijajah Belanda jadi Riau Lingga, yang dijajah Inggris jadi Johor Bahru. Salah satu anak dari kesultanan itu pergi ke Pulau Sumatera, dilantik 4 datuk pada tahun 1723 menjadi kerajaan Siak Sri Indra 3, Johor, Riau Lingga, Siak. Jadi kita ini serumpun Melayu, walaupun sekarang pasportnya beda. Satu pasport ini. Kerajaan Melayu besar di Sumatera, Sriwijaya, menyeberang ke atas Sumatera, membuat kerajaan baru namanya Tumasik, menjadi Singapura. Hancur Tumasik, naik dia ke Semenanjung. Itulah jadi kerajaan, nama raja pertama Parameswara. Itulah dia kerajaan Malaka. Tumbang Malaka hancur, diserang oleh Portugis. Nama negaranya Portugis, nama orangnya Portugal. Itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Diserangnya Raja Malaka, lari ke Bintan. Bintan di Kepulauan Riau. Sampai di Bintan diserang lagi, lari ke Kampar, meninggal di Sungai Kampar, Riau. Pecah Malaka, jadilah negara kerajaan kecil, kerajaan Johor, kerajaan Terengganu. Inilah kerajaan-kerajaan yang disebut dengan Melayu, serumpun Melayu. Takkan Melayu hilang di Rempang. Allahu Akbar. Takkan Melayu hilang di Rempang. Takkan Melayu hilang di bumi. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Takkan Melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Apa yang mau diceritakan tadi? Kalau benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, maka kita laksanakan, jangan pikirkan cakap. Hidup ini tidak susah. Yang susah ini memikirkan cakap. Dulu saya ucapkan selamat datang encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis daripada Johor dan Singapura. Saya beli kereta. Beli kereta, kalau di Jawa kereta api. Kereta di Medan sepeda motor. Kereta di Johor mobil. Saya beli mobil. Apa kata orang? Ini mobil kau ini macam gajah menghisap bensin minyaknya, nanti duit kau habis. Ini pakai pompa, nanti di tengah jalan mati. Ini onderdilnya beli dari Jakarta. 2 tahun saya pakai, yang dicakapkan orang itu tak terjadi sama sekali. Jadi sebetulnya hidup ini biasa saja. Yang susah itu memikirkan cakap. Betul kata Allah, betul kata Nabi, betul kata ulama. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Jangan pikirkan cakap. Dulu kalau kita diam di rumah, tutup tingkap, tutup pintu, tutup jendela, kita tak mendengar cakap orang. Betul? Sekarang kita duduk di rumah, tutup pintu, di kamar, tutup rumah-rumahnya dikunci, tutup kamar-kamarnya dikunci, tutup toiletnya dikunci, cakap orang tetap masuk, karena orang masuk toilet sambil buka handphone.
komen Instagram, komen YouTube, komen. Maka kalau mau tenang, matikan handphone, pekakan telinga, butakan mata. Yang di rumah ini hanya kita berdua. Yang lain ini, yang bercakap ini bukan sekedar ceramah, ini diamalkan nanti pulang ke Puan, Makcik sudah bawa jamaah kemari, suami izin buat baik, menjaga aurat, pengajian, dapat ilmu, balik, tutup handphone, tutup pintu, tutup jendela, datang tamu, halau balik. Yang penting kita jaga hati kita, jangan hiraukan cakap orang. Siapa yang menyangka dia selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Siapa yang selamat dari lidah manusia? Apakah Nabi Muhammad selamat dari lidah manusia? Kata mereka tentang Nabi Muhammad, sahir, tukang sihir, kahin, dukun, majnun, orang gila, rajulun mashur, orang kena sihir. Nabi Muhammad aja mereka gitu kan, apalagi Ustaz Somad. Betul? Jelas? Tema kita sekarang adalah mengoptimalkan peran ibu dalam keluarga. Jadi ibu ini dia punya potensi, punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh bapak. Kalaupun bapak punya, tapi tidak sebanyak sehebat yang dimiliki ibu. Maka kalau sifat ini dioptimalkan, maka peran dia dalam keluarga itu luar biasa. Yang pertama, sifatnya adalah sabar. Jadi ibu itu punya sifat itu, maka yang mengandung itu mengecil karena rahimnya membesar. Sabar dia muntah-muntah, sabar selera makannya berubah, sabar lehernya jadi hitam, padahal sebelum hamil pun hitam juga. Sabar dia warna kulitnya berubah, sabar dia tulang belakangnya nih membengkok. Awalnya lurus, bengkok. Sabar dia diejek orang. Pas dia sedang lewat, ada anak-anak muda situ duduk. Kata anak muda tuh, kukira kura-kura. Bapak-bapak nih sabar juga, cuman sabarnya tidak sebesar ibu. Jadi kalau potensi ibu, sifat sabarnya ini dipakainya, dioptimalkannya dalam mendidik anak, maka anak pasti berhasil. Makanya Nabi Ismail dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Isa dititipkan ke ibu atau ke bapak? Ke ibu. Nabi Musa dititipkan ke ibu ke bapak? Ke ibu. Nabi Muhammad dititipkan ke ibu. Kenapa? Karena ibu punya potensi yang bernama sabar. Sekarang ibu sudah sadar punya sifat apa? Sifat sabar. Hah? Jadi sekarang ibu sedang memahami sesuatu yang sebenarnya ibu punya, ibu miliki, cuman selama ini ibu tak sadar. Hari ini kita sadarkan bahwa sebenarnya ibu punya harta yang lebih hebat daripada emas, lebih hebat daripada intan berlian,
lebih hebat daripada gedung pencakar langit. Karena yang menggambar, yang membangun itu adalah laki-laki, dan laki-laki itu dididik oleh seorang ibu yang memiliki sifat sabar. Seandainya ibu-ibu tidak sabar, ini anak-anak ini tak ada semua. Apalagi ibunya polwan, asal menangis anak tuh bam, mati. Tapi sabarnya ibu. Saya kalau udah saya tengok lah Sami menangis, saya sekali yang saya gendong, ada 2 kali cabut saya. Katanya saya gendong, katanya gendong, ketiga kali cabut saya. Jadi ibu punya sifat sabar yang luar biasa. Pakailah sifat sabar ibu ini untuk mendidik anak. Sholat subuh, bangun ya nak, tidur dia lagi. Sholat subuh ya nak, duduk dia, tak lama duduk bangun. Sholat subuh ya nak. Kalau bapak mana bisa begitu? Ya ambilnya langsung pukulan satpam. Maka kalau ada anak yang berhasil, anak yang sukses, maka dibalik kesuksesan anak itu adalah seorang ibu yang sabar. Dan ibu-ibu yang sabar itu ada di hadapan saya ini sekarang. Sekarang tak boleh lagi bilang amin karena udah dekat kampanye. Sabar. Sabar itu artinya menahan. Sabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, kontinu. Itu arti sabar. Maka sabar itu punya 2 mata sisi macam pisau. Pisau ini 2 matanya, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau sabar ibu-ibu pakai mendidik anak, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyekolahkan anak ke pesantren, bagus. Kalau sabar ibu-ibu pakai untuk menyuruh anak pakai jilbab, bagus. Tapi ini negatifnya sifat menahan tadi. Kalau sifat menahan itu dipakainya belanja ke mall, karena dia bisa bertahan di mall itu 1 hari. Menahan. Ini sifat sabar ini. Saya kalau pergi ke pasar, apa yang saya cari? Misalnya saya mau mencari roti, mampir saya beli roti, saya bayar, habis itu saya pulang. Tapi kalau perempuan tak begitu. Nampak ini ambil ini, nampak ini ambil ini, nampak. Sabar dia lama di dalam itu. Saya pergi ke pasar pagi Arengka, mau mencari jeruk purut, turun beli jeruk purut, masuk mobil pulang. Kalau almarhumah mak saya tak gitu. Nampak tempe, ambil pula tempe. Nampak. Makanya kalau saya mengawani dia belanja, kau tak usah turun, aku aja. Karena kalau saya ikut, saya tanya, lama lagi mak? Lama lagi mak? Kau tak sabar. Jadi kesabaran perempuan ini seperti mata pisau. Sabar dia mendidik anaknya, sabar menyuruh anak bertudung. Pakailah tudung nak. Pakainya tudung pasrah tapi tak rela. Belakang itu, gitu. Sabar dia. Pakailah baju panjang nak. Kita orang Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit ditunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Sabar dia ngasih tahu. Tapi sabarnya ini kalau pindah dari rumah ke pasar, itu tengoklah kalau pagi hari Ahad, tengoklah di tempat parkir bapak-bapak nunggu bini belanja. Mau diikut hajab, tak diikut hajab. Saya kalau udah nengok lewat, saya di pasar pagi, nampak saya hari Ahad lewat saya pagi, nampak saya bapak-bapak, dalam hati saya kesian nih kalian.
Nasib kalian lah Pak, kata saya. Jadi sifat sabar ibu ini ibu pertahankan, ibu tambah untuk dipakai mendidik anak. Saya kalau teringatlah saya sabarnya perempuan-perempuan dalam membesarkan anak-anaknya itu, oh, luar biasa. Meninggal suami, anak susun paku, do re mi fa sol la si do mi fa sol fa mi re do. Bisa anak tuh berhasil semua disekolahkan, sudah disekolahkan, dinikahkan, udah dinikahkan, anaknya pula dititipkannya lagi. Itu hanya ada pada perempuan, laki-laki tak bisa gitu. Kalau kalian saudari-saudariku perempuan tak percaya, besok hari Jumat, habis itu hari Sabtu, hari Ahad nanti kalian titipkan anak kalian ke atuknya. Ya, jaga anakku nih ya, sejam aja ya. Menjaga kau aja belum hilang capeknya lagi katanya. Jangan anak kau pula lagi. Tapi kalau ke emak, ke ibu, tak ada ibu yang menolak cucu. Maka sifat sabar ini tidak dimiliki laki-laki. Kalaupun dimilikinya, tingkat kesabaran yang dimiliki perempuan ini luar biasa. Makanya yang paling banyak pengajian laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laki-laki itu asal pengajian kultum aja, mulailah menggaruk kepala. Mulailah keluar handphonenya. Habis itu difotonya Ustaz tuh. Besok update status dia. Lama kali ceramahnya gitu. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Mengaku semua orang. Perempuan itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dia tengok laki-laki ini tak sabar, mudah mengamuk, mudah marah, mudah emosi. Didampingkannya dengan perempuan yang sabar. Bu, ini cerita ini. Didampingkannya dengan, makanya yang ada diciptakan Allah itu Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Mohon maaf. Karena laki-laki dengan laki-laki tak bisa. Tapi memang dasar manusia laknat. Ketika ditanya, kau kan pasangan laki sama laki-laki, kenapa pula kalian nikah laki-laki sama laki-laki? Perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Sifat itu namanya perempuan jadi-jadian. Yakinkan bahwa ibu adalah perempuan, dan sifat perempuan itu diantaranya sabar tingkat tinggi, dipakai dia, dioptimalkan untuk mendidik anak. Maka insya Allah kalau mengajar anak baca Quran, sabar. Ini namanya sabar. Makanya guru mengaji perempuan, guru sekolah perempuan, bekerja di kantor perempuan. Kenapa? Tingkat kesabarannya yang luar biasa. Di pesantren Ma'had Az-Zahra Ustazah Fatimah tidak ada guru laki-laki. Kemarin ada guru mendaftar laki-laki, saya bilang tidak, perempuan. Kenapa? Di antara kenapa Ustaz pilih guru perempuan, karena sabar mendidik anak-anak. Yang kedua, kalau laki-laki nanti saya cemburu. Guru perempuan. Jadi perempuan ini kalau mendidik anak-anak itu luar biasa. Ketika kesabaran perempuan yang mestinya mendidik anak-anak dipindahkan ke kantor, musibah. Karena perempuan ini sabar. Akhirnya sabarnya yang semestinya untuk anaknya berpindah sabarnya untuk kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian. Witing Trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama.
Ibu yang kebetulan PNS, ASN, BUMN bekerja di kantor, salah apa tak salah? Tidak salah. Saya tidak salahkan. Tapi setelah dari kantor jam 4 pulang, kesabaranmu yang tersisa dari jam 8 pagi tadi serahkan ke anak. Sabar, kata atasan, ini laporan kau ini kenapa begini? Perbaiki lagi. Perbaikinya lagi. Ini kurang lagi, ini titik koma, huruf besar, huruf kecil, buat lagi. Sabar. Jangan sabarmu habis ketika sampai di rumah tinggal ampas-ampasnya aja lagi. Anak datang, "Ma, ini PR ini gimana, Ma?" "Begini, Bosan." "Tapi katanya kau sabar." "Sabarku udah habis, Bang, di kantor tadi." Kira-kira yang saya sampaikan ini paham? Pesannya sampai? Silakan ibu bekerja di kantor dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. "Bang, sebetulnya sabarku ini untuk kau, Bang. Sebetulnya sabarku ini untuk anak kau ini, Bang. Tapi karena gaji kau tak cukup dan aku sarjana terhebat di kampusku, aku nomor 1, Bang. Dipinang oleh orang kaya, aku tak mau. Kesalahan dalam hidupku cuma satu, Bang, jatuh cinta sama kau. Maka sekarang aku masuk kantor, Bang. Izinkan aku masuk." Kata si suami tadi dengan ketakutannya, "Pergilah, Dek, pergilah." Setelah izin suami, selama di kantor fokus saja bekerja, jangan macam-macam. Katanya kau makan siang sama si Anu, atasanmu. "Alah, janganlah Bang cemburu, dia udah macam abangku, dia udah macam adikku." Berawal dari macam, berakhir dengan waspadalah. Oleh sebab itu maka masuk kantor sesuai jam 4 pulang, masih ada waktu untuk memberikan sayang, untuk memberikan sabar. Berapa lama kepada anak? Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Habis itu dia tidur. Jangan sabar yang tersisa dari kantor tadi diberikan ke sinetron. Sabar dia mengikuti dari episode pertama. Jangan sabar yang di kantor tadi sudah habis 90, tinggal 10 yang mestinya untuk anak, dihabiskan scroll. Sabar dia scroll sampai akhirnya 2 gendangnya. Kalau tidak handphone itu mati, dia mati. Jadi potensi yang pertama yang mesti dijaga supaya perempuan, ibu bisa menggunakan ini untuk keluarganya. Potensi yang pertama namanya sabar. Yang kedua, ada satu potensi perempuan yang luar biasa yang tidak dimiliki laki-laki. Andai laki-laki punya, maka laki-laki hanya punya setengahnya atau bahkan seperempat yang dimiliki perempuan. Yang kedua namanya sayang. Kalau saya nanya ke jamaah, tak usah dijawab, karena nanti saya jawab sendiri. Jangan stres, pas saya tanya, pura-pura menunduk aja, nanti saya jawab sendiri. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sayang. Kenapa perempuan itu sayang? Karena dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki ada satu di antara anggota badannya ini diciptakan Allah dari sifat sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman sayang, Rahim sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau bahasa kampung kita, bahasa Melayu, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Mak, ya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Kasih itu artinya apa, Mak? Kasih itu ya kasih. Kalau sayang, sayang itu sayang. Apa beda kasih sama sayang? Pokoknya tak usah banyak tanya, nanti masuk neraka kata Ustaz. Rahman itu sayang, Rahim itu sayang juga, karena asalnya dari kata rahmah. Rahmah, kasih dan sayang. Apa bedanya? Rahman semuanya dapat. Yang kafir dapat apa tak dapat? Dapat. Seandainya yang kafir tak dapat, matilah Israel tuh. Israel menghantam Palestina, masih hidup sekarang. Itu karena Rahman. Tapi kalau Rahim, yang dapat hanya orang beriman saja. Maka bunyi ayatnya Ghafurur Rahim. Tak ada Ghafurun Rahman, karena ampunan Allah hanya untuk orang yang beriman. Dalam badan ibu ada satu benda yang diciptakan Allah dari Rahman. Apa dia? Ana Rahman, kata Allah. Aku ni Rahman. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim aku ciptakan dari Asmaul Husna. Dalam badan saya ini tak ada rahim. Kalau ada rahim, saya pun cemas. Tapi dalam badan ibu ada satu makhluk yang diciptakan Allah dari Rahman, namanya Rahim. Itulah dia, maaf cakap kata orang Melayu, tempat janin dalam perut. Kenapa dulu saya waktu masih kecil kan berpikir, kenapa lah ibu-ibu tuh bisa mengandung dan anak tuh matanya tak pedas kena sambal belacan di dalam. Kan berpikir gitu tuh. Itu saya dari kecilnya berpikir, selalu saya berpikir. Dibawa emak saya menjenguk anak baru lahir. Bawanya menjenguk baru lahir. Jadi umur saya sekitar, kita ini paling kuat mengingat umur 5 tahun. Yang sebelum itu kita tak ingat. Ingat saya, adik saya masih kecil. Bawanya ada anak kecil, saya tanya, "Mak, dari mana anak kecil ini datang?" Mak saya ini menjawab spontan, ada bidan beranak di situ. Anak ini dikasih sama Wak nih, katanya. Wak. Tapi saya pikir tak masuk akal. Begitu juga waktu jalan menengok lembu. Lembu, ada anak lembu. Saya tanya, "Mak, ini anak lembu ini dari mana dia keluar?" Mak saya ini tak pernah mati langkah. Dari matanya, katanya. Macam mana keluar dari mata? Begitu juga saya berpikir, macam mana anak-anak itu di dalam kok tak pedas matanya kena sambal belacan. Jadi kalau ada anak ibu bertanya, bersyukurlah ibu, berarti anak itu berpikir. Jadi saya ini memang dari kecil udah cerdas memang, berpikir. Jadi kalau ada anak ibu diam aja. Sekali bertanya, nasi mana mak? Saya selalu bertanya. Jadi di rumah, di dapur di belakang ada itik. Telur itik ini dierami ayam. Ayam mengerami telur itik, menetas tadi. Lama saya tengok, kenapa itik ini emaknya ayam? Kenapa ayam ini anaknya itik? Saya tanya sama saya, "Mak, kenapa ayam ini anaknya ini? Emak dia ini kemana?" Itu lama mak saya menjawab. Rupanya kenapa anak itu di dalam tak pedas biji matanya kena sambal belacan? Karena ada yang melindungi dia macam balon. Namanya Rahim. Maka bukan hanya benda di dalam, kasih sayang ibu itu luar biasa. Makanya betul kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Sayang saudara itu ada berada, ada dia, ada kita, baru sedap bersaudara. Sayang ibu sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, asal nampak lampu merah berhenti dia. Saya pun berani cakap gini karena tak banyak bapak-bapak. Ada juga orang di atas sana.
Apa yang dimuliakan Allah? Sayangnya ibu nih Allah. Tak bisa dibayangkan macam mana sayangnya ibu. Kata mak saya cerita, setiap anak yang lahir tuh, kata dia, sebesar buah keras, taiknya itu dimakan omaknya gitu. Tahu ibu buah keras? Buah keras, kulitnya keras kan? Untuk menggol. Buah apa namanya? Buah pala. Buah kemiri. Buah kemiri, buah pala, buah keras. Kenapa dibilang buah keras? Karena kulitnya macam kulit kelapa, dipukul pakai gilingan batu, gilingan baru pecah. Jadi setiap anak itu sebesar buah keras, maaf cakap, tai anak itu dimakan oleh emak. Kenapa begitu? Dia sedang makan, anak itu menangis, dicebokkannya, habis itu dilanjutkannya lagi. Jadi sedikit banyak, berapa tahun dia menjaga anak itu? Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kalau di total yang tipis-tipis, sebesar biji buah keras, makan. Begitulah sayangnya. Tanyalah bapak-bapak itu dan ibu nanti pulang ke rumah tanya, anak kita ini bang, berapa kali kau cebokkan nya? Berapa kali kau gantikan pempesnya? Berapa kali malam kau bangun mengisikan dodot minuman air susunya? Ustadz berapa? Tak usah aku ceritakan. Maka sayang ibu ini luar biasa. Maka sayangnya ini, kalau dipakaikannya sayang ini kepada anaknya, maka insya Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh. Tapi sayangnya ini, ini macam pisau dua juga. Sayang nih bisa ke bawah, tapi juga bisa ke atas. Kalau sampai sayangnya itu salah alamat, terjadilah kiamat. Sayang perempuan ini bisa salah alamat. Kemana? Jadi pelakor dia. Kenapa? Karena sayangnya tidak diikat. Pengikatnya adalah iman. Perempuan kalau kurang perhatian suaminya, kurang perhatian kepala rumah tangga, kurang dapatnya kasih sayang, sayangnya tidak diikat dengan tali agama, maka sayangnya bisa nyasar. Itulah berita yang kita baca beberapa hari ini. Istri berselingkuh karena suami tugas luar kota. Itu gara-gara apa itu? Berawal dari kenal, lama-lama curhat, muncul rasa sayang, terjadilah apa yang terjadi. Waspadalah, karena setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Saya tidak pernah kontak langsung dengan jamaah sampai hari ini. Kenapa? Karena saya takut jamaah jatuh sayang. Ustadz ini pede kali dia. Bacalah komen-komen di YouTube dan Instagram itu. Oh, Ustadz baca juga komennya. Saya baca. Masa Ustadz ingat semua? Saya tak ingat semua, tapi beberapa komen itu saya ingat. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Perempuan, kalau sering dia dengar, sering dia tengok, sering dia perhatikan, maka berubah menjadi sayang. Wahai ustadz-ustadz, wahai moderator, wahai motivator, wahai direktur, wahai pimpinan kantor, wahai orang-orang yang tempat